pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Gini Ustaz, saya kan sudah berumah tangga Alhamdulillah. dan alhamdulillah juga sudah dikaruniai seorang anak, Allah. seorang putri yang cantik. Dan seiring berjalannya waktu, keharmonisan rumah tangga terjalin juga sampai sekarang alhamdulillah. Tapi keharmonisan itu ada juga diiringi dengan cekcok. Nah, jadi cekcok itu ibarat kata orang Minang, makan tanpa sambal nggak enak juga. Iya. Bumbu ya. Dalam piring itu kan ada sayur, ada ikan, ada nasi, baru enak semuanya. Iya. Nah, untuk menyikapi itu semua, ketika istri kita lagi capek, marah, dan kita juga mengungkapkan keinginan kita, bagaimana kita menyikapi dengan sabar, Ustaz? Oh ya, siap. Supaya harmonis itu tetap terjaga. Oh siap. Jadi intinya gini, bagaimana caranya kita menghadapi istri dalam kondisi kelelahan dia. Nah, sebenarnya kita selaku seorang suami harus memahami. Salah satu contoh ketika kita menikah, bahwasanya ketika kita nikah kita menerima seperangkat sholat dibayar tunai, betul ya? Ya. Nah, kita harus menerima segala kekurangannya, baik itu dari sifatnya, baik itu dari wajahnya, perilakunya, perbuatannya, kita harus menerima. Kalau kita sudah menerima, pasti tidak ada akan permasalahan. Yang kedua, ketika kita sudah berumah tangga, jangan biarkan istri kita yang bekerja sendiri. Kadang-kadang kita biarkan istri kita lagi capek-capek, kita sama laki-laki tidur kan nggak tahu juga. Ya, kadang-kadang tidur di kamar, terus di kasur kita berserakan seperti itu aja gitu ya. Terus kita makan, tidak pernah juga piringnya kita bantu untuk cuci, kita taruh ke tempat yang tepat. Ya wajar seorang istri kelelahan, wajar dia seperti itu, dan kita harus memahami kondisi seperti itu. Ketika kita sudah mengetahui seperti itu, kita bawa dia senyum, ajak dia bercanda. Yang cantik kok bisa marah. Rasulullah kayak gitu. Ketika Khadijah, Aisyah pun marah, dia tetap mengajak si istrinya bercanda. Kita bawa canda-candaan, karena dengan bercandaan tersebut akan membawa keharmonisan. Kadang-kadang kita rumah tangga kalau lagi marah, ya marah aja kita bawa laki-laki gitu kan. Seharusnya jangan sampai seperti itu. Nah, ketika ada permasalahan cekcok rumah tangga itu wajar. Itu namanya bumbu-bumbu rumah tangga gitu ya. Namun kita harus menyikapi juga bagaimana seorang istri harus memahami juga kondisi kita, dan kita harus memahami kondisi seorang istri. Kita lihat istri kita udah kelelahan. Ya. Terus kita minta lagi, tolong sediakan makanan, tolong ambilkan air. Jangan. Kita tahu dia bukan babu kita, dia bukan pembantu kita, tapi dia adalah bagian hidup kita. Dia adalah pengarah bagi anak kita, dia pengarah bagi diri kita juga. Nah, menjadi cerminan buat kita itu dari istri kita tadi. Kalau istri kita bagus, ya kita bagus. Kalau kita tak bagus, istri juga tak bagus. Maka oleh sebab itu, ketika dia marah, bawa sini. Halo sayang, udah dari gua kayak gitu. Kalau bisa bawa nyanyi gitu. Setiap manusia punya rasa salah, bisa juga nyanyi gitu. Yang penting kita harus bisa membuat warna terbaru buat rumah tangga kita menjadi asik, menjadi luar biasa lah. Pokoknya antara kita dengan istri saling saling ada kemistrian, saling. Kalau ketika istri kita lagi lelah, kita bantu. Ketika istri kita lagi letih, kita pijit. Jangan kadang-kadang kita aja minta dipijit, tapi istri tidak. Kita harus mengerti juga kondisi istri kita. Jangan sampai istri kita tidak kita biarkan seperti pembantu. Dalam hadis Rasulullah itu dilarang, bahwa istri itu bukan pembantu ya, tapi arahkan dia, belikan sesuatu buat dia. Ketika dia marah, pergi keluar, coba di luar cari sesuatu yang luar biasa, apa yang dia sukai. Misalnya dia suka coklat, ya kasih coklat, buat dia tersenyum. Sampai apapun, kalau engkau marah, aku rasa-rasanya hampa dunia ini. Itu bawa aja, pokoknya bawa dia ketawa lagi. Jangan jadikan amarah itu lama-lama, karena amarah itu bukan sifat kita. Al-ghadabu bisifati setan, marah itu adalah sifat setan. Jadi jangan sampai sifat setan ada sama kita ya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Iya, sukses selalu dan Amin. semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jaga anak perempuannya, karena anak perempuan itu pertama harus kita jaga itu. Amin. Ya, semoga menjadi bidadari surga lah, dan bertemu dengan kalian di surga nantinya.